Kasus ini sederhana rupanya. Saya dituduh markup. Apa itu markup? Markup adalah menggelembungkan harga secara gila-gilaan. Apanya yang di markup? Kata JPU ada 5 item dari 12 item dalam proposal itu yang saya markup, yakni ide, clip-on atau mikrofon, cutting, editing, dan dubbing. Saya memberi satuan harga terhadap kelima item itu dengan totalnya 5,9 juta rupiah. JPU bilang itulah besaran nilai markupnya. Mestinya berapa ukurannya? JPU bilang mestinya 0. Loh, kenapa 0? Kalau 0 itu bermakna tidak ada artinya, tidak ada nilainya, padahal ada kerjanya. Meski sudah dibantah dan dibuktikan tidak benar dalam proses persidangan, JPU tetap ngotot memakai sebagai satu-satunya dalil membuktikan dakwaan dan tuntutannya. Tidak ada yang lain, cuma ini, markup. Ini Kejaksaan Negeri Karo emang nggak bisa kerja atau lagi sibuk cari sampingan sih? Lihat aja, muka kepala Kejarinya senyum-senyum aja. Kayak mau ngasih tahu kalau dia yang punya kuasa. Ditanya soal pemberian beberapa mobil dari Bupati, malah nggak dijawab. Diem. Kan jadinya jangan nih. Kejanggalan di kasus Amsal Sitepu ini banyak banget. Yang pertama, ada intimidasi dari jaksa untuk menyuruh Amsal buat ikutin aja alurnya, nggak usah ribut-ribut. Tapi jaksa bilang itu bukan intimidasi, hanya pendekatan humanis. Kocak lo. Publik juga bisa nilai sendiri itu humanis atau ada maksud lain. Yang kedua, kacau nih. Jadi Amsal itu ditetapkan tersangka dulu, bukti-buktinya nyusul. Amsal sudah dijadikan tersangka, padahal bukti kerugian negara belum jelas. Baru setelah itu, Kejaksaan sibuk cari-cari pembuktian tentang kerugian negara yang dibuat oleh Amsal. Ini udah kelihatan banget maksa nyari kesalahan. Gue jadi heran kenapa kasus kayak gini dikejar banget ya. Sampai akhirnya mulai kebaca polanya. Di Komisi 3 DPR RI, sempat dibahas kalau Bupati Karo disebut memberi lebih dari 4 mobil ke Kejari Karo. Nah kan, jangan-jangan ada yang harus dikejar, tapi karena punya hubungan baik, jadi nggak dikejar deh. Yang dikejar malah pekerja kreatif, yang dipaksa-paksa jadi pelaku. Stres lu. Toyota Kijang Innova BK1094S dipakai Kejari. Apakah gara-gara ini sehingga hanya pelaku kreatif yang kalian kejar-kejar cari kesalahannya? Tuh, kalian ingat nggak kasus Avandi, ABK kapal yang divonis mati? Ternyata usut punya usut, jaksa penuntut umumnya diam-diam mengajukan banding karena katanya mereka tidak puas dengan putusan hakim yang cuma ngejatuhin hukuman 5 tahun kepada Avandi. Dan jaksa-jaksa ini ngotot supaya Avandi ini tetap dihukum mati. Padahal kemarin mereka sudah minta maaf di depan DPR dan juga depan publik. Memang ada yang janggal gue lihat. Kayaknya memang ada yang salah dari otak jaksa ini. Nggak kasus Amsal Sitepu, nggak kasus Avandi, nggak kasus Kerry. Makin hari gue lihat, jaksa-jaksa ini udah kayak Ginilah hukum di negara kita yang zalim. Karena orang-orang yang melaksanakan hukum di negara kita ini diisi dengan orang-orang yang tidak punya moral dan integritas. Jaksa modelan kayak begini, yang paling susah nanti kalau dikubur. Gue doain lo kena azab semua emang. Hukum tai, biadab lo semua, laknat. Dua kartu ini menceritakan bahwa si jaksa-jaksa ini ya, mempunyai tali ikatan persahabatan yang kuat, ya, sehingga pada saat seseorang ingin menjebloskan sosok bupati tersebut untuk menjadi ya, tersangka, malah tenang Pak, saling mendukung gitu. saya akan mencari tumbalnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan Yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual. Ini untuk kabar viral jaksa. Gimana? Ya. Ini untuk mengenai sebuah kabar viral kasus mengenai napa niku Amsal Sitepu. Waduh, yang membuat video profil desa. ya. Nanti kita akan mencoba membongkar tabir misteri tentang seorang editor yang membuat video profil desa malah ditangkap. Kita akan bongkar nanti. Tapi sebelumnya
Saya akan mendoakan dulu untuk para saudara-saudara di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri, yang masih setia pada Pintu Misteri. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Tuhan, saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan, jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam jalan hidupnya, Amin. Ya Allah. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, Amin. dan juga dibersihkan dari Amin. semua energi-energi negatif Amin. yang ada dalam tubuh, hati, dan Amin. pikirannya. Dimasukkan kembali aura positif Amin. untuk tubuh, hati, pikiran dari wajahnya, Amin. dan diberikan kebahagiaan Amin. di dunia dan di akhirat. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Atas izin Tuhan, dengan doa-doa terbaik saya ini akan diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, kita akan mencoba ya meneropong Oke. ya untuk kasus ya, kasus yang mana salah satu editor ditangkap ya. Betul. Ya, nanti kita akan bongkar melalui kartu oracle. Nah, ini tadi ya, Ray. Ini sebuah kabar viral yang dimana seorang editor tim kreatif atau videografi gitu nggak Ki, ya? Betul. Seorang yang membuat video untuk sebuah profile. Nah, ditangkap karena katanya menggelapkan atau menggelembungkan sebuah dana yang seharusnya pembuatan videografi itu dengan biaya nol. Wow. Terkadang kita nggak habis pikir ya, Reyo, kok sampai segitunya. Ini kenapa ini seperti itu ya? Apakah si Amsal ini dijadikan sebuah tameng atau kambing hitam dengan sesuatu hal? Tahu sendiri kan Konoha seperti apa. Nah, ini akan dibongkar oleh Ki Macan melalui jalur spiritual ya. Apa yang terlihat di kartunya Ki Macan, apabila putih ya putih, hitam ya akan disampaikan hitam. Apabila yang kalian tutupi terbongkar ya ojo ngamuk. Dan kemudian kok bisa-bisanya jaksa menjatuhkan si Amsal ini sebagai tersangka? Ya, sebelum saya menerawang, seperti biasa, saya harus membersihkan tubuh saya dulu dari energi-energi negatif ruangan ini sehingga tidak terpengaruh dari hal-hal negatif yang akan mempengaruhi kartu nanti. Ya, hari ini saya gunakan parfum aura jagat semesta yang warna biru. Biru nggak, Ki, Biasa ya? saya gunakan untuk saya menerawang ya, beraktivitas layaknya seperti kalian di luar sana, bertemu orang banyak, bahkan orang-orang baru. Wajib sekali menggunakan parfum aura. Karena selain membersihkan, parfum aura ini juga mampu melindungi tubuh kalian dari tertularnya energi negatif. Jadi kalau kehidupan kalian ya terasa banyak kesialan, permasalahan selalu datang, tidak menemukan titik solusi dari permasalahan kalian, menjalani hidup itu terasa berat sekali. Bersihkan Dulu nggak, Ki, ya. ya. Karena itu sebenarnya semesta sedang memberikan sinyal kepada diri kalian bahwa diri kalian itu penuh dengan energi negatif. Jadi dibersihkan. Jangan biarkan energi negatif itu menjerumuskan diri kalian ke titik permasalahan. Nah, ini tadi ya, Rayo, dan tidak dapat solusinya nanti Nah, kali. kalau untuk ruangan ya, saya selalu gunakan cakrapati untuk menetralisir ruangan ya. Saya buat dari 12 rempah menjadi satu ya, yang mana aktivasinya ini bisa membersihkan ya energi negatif melalui udara. Ya, gunakan dalam usaha, rumah, tempat tidur, gudang, ibadah, tempat ibadah kalian, gudang, kamar mandi. Karena disitulah titik-titik poin mereka masuk ke portal. Ya. Portal terbesar di kamar mandi biasanya kan tempat kotor ya, dibersihkan. Ini Banyu Mustika. Banyu Mustika ini peninggalan leluhur kita atau nenek moyang kita ya, yang mana untuk membuka aura wajah. Laki-laki yang memakainya berkarisma, berwibawa.
Perempuan yang memakainya, inner beauty-nya akan keluar. Betul sekali. Awet muda, Awet muda. muka kencang, bercahaya. Nah, ini tadi ya. Nah, karena warisan zaman dahulu, leluhur zaman dahulu kan dengan alam. Sedangkan di era modern mengatakan yang berhubungan dengan alam itu syirik dan kotor, musyrik. Nah, itu kan cara mereka untuk menjatuhkan ya, Ki, ya, warisan leluhur. Nah, doa dulu. Bismillah. Ini kini saya Mas Jawi dikira ya. Nah, monggo hubungi semua adminnya Pintu Misteri. Ya, kita akan bongkar misteri di balik ya kasus dari Amsal Sitepu yang mana video editor ya yang ditetapkan menjadi tersangka kemarin. Ya, dari ceritanya ya ada seorang bupati ya yang tersandung atau yang diduga melakukan korupsi dana desa ya, yang mana ada pembengkakan dana di situ dari pembuatan video profil desa. Nah, diduga bupati ini ya akan menjadi tersangka. Tiba-tiba berganti alih fungsi. Yang tersangkanya adalah seorang video editornya, Amsal Sitepu. yaitu Amsal Sitehu. Ya, ditangkaplah menjadi tersangka. Nah, Ya, tanpa ada bukti-bukti yang kuat. Di mana-mana orang mencarikan bukti dulu baru menjadi tersangka. Tapi kali ini beda. beda gitu. Ya, si video editornya ini Amsal Sitepu ya tiba-tiba langsung menjadi tersangka. Oh, langsung digiring aja. Ya, bukti nanti terakhir. Dan sampai saat ini canggihnya para jaksa-jaksa tersebut ya tidak bisa menemukan bukti-bukti karena sudah dilacak keuangan dari atas, bawah, ya, yang mana tidak ada dana yang merugikan negara. Ya, si Amsal tidak melakukan kerugian untuk negara. Betul. Nah, itu kan sampai jaksa editor. mereka si jaksa-jaksanya ini mencoba mengambil ahli untuk menghitung, ya, apakah ada kerugian negara dari si Amsal Sitepu. Ternyata tidak ada. Nah, kita akan lihat di sini nanti. Apakah ini sebenarnya? Nah, ini membongkar. Permainan apa ini sebenarnya? Kita akan lihat. Nah, ini kan sebuah permainan apa ini? Ya, ini kan dari sisi spiritual ya, Ki. Ya. Apa yang akan terbongkar? Persahabatan sejati. Waduh. Persahabatan sejati. Antara siapa iki? Persahabatan sejati. Pasang surut. Perlawanan. Oh. Ya, dua kartu ini menceritakan bahwa si jaksa-jaksa ini ya, mempunyai tali ikatan persahabatan yang kuat. Ya, sehingga pada saat seseorang ingin menjebloskan sosok bupati tersebut untuk menjadi ya, tersangka, malah tenang Pak, saling mendukung gitu. saya akan mencari tumbalnya. Oh. Dan saya akan membuat skenarionya. Oh. Penjahat sesungguhnya. Oh, tuh. Penjahat sesungguhnya Jago di negara sekali. ini ya, banyak oknum-oknum nakal yang katanya sebagai wakil Tuhan yang bersumpah atas nama Tuhan. Tuh. Tapi bisa dan banyak mencebloskan orang-orang yang tidak bersalah hanya demi untuk kekayaan diri sendiri. Laknat kalian semuanya itu. Pelaku itu ya. Wakil Tuhan bersumpah atas nama Tuhan, tapi rela melakukan sesuatu atas atensi, atas instruksi untuk memperkaya diri sendiri. Tuh, dengar. Seolah-olah mereka itu, yang penjahat-penjahat itu ya, Bisa membeli semuanya. akan hidup ratusan tahun. Betul. Nih, Kalian penjahat nggak akan sesungguhnya. hidup, tuh, dengerin ya. Ya, nanti kita akan lihat di sini. Ya, persahabatan itu akhirnya bisa membelokkan Sebuah tuduhan. kasus tuduhan. Ya, sehingga
yang mendapat tumbalnya adalah Amsal Sitepu. Itu kan dijadikan tumbal. Tumbal. Tuh. Ini segelintir dari cerita. Dari puluhan kasus, cuman ini yang Terviral karena viral. Selebihnya korban lah mereka. Nah, tuh. Kalian berdosa loh itu Makanya kalian. saya selalu bilang, Nah, pelaku yang banyak duit, walaupun dia melakukan kesalahan, yang banyak duit akan menang. Saya selalu bilang sama saudara-saudaraku di luar sana, semoga kita terhindar dari permainan mereka ini. Habis uang kalian. Betul. Ya. Nih, waktu Tuhan tuh. Hei, para jaksa disumpah dengan kitab suci. Ha? Kalian menodai Tuhan dan agama kalian. Ha? Ini segelintir kasus yang terap. Nah, ini ikut dengan kasusnya Kak Nikita nggak? Ya, tuh. Ya, kayak gitu ya kurang lebihnya. Ya, kurang lebih seperti Nah, itu. itu permainan saling berpegangan tangan. Yang salah. Karena Mereka- banyak uang jadi nggak bersalah. Mereka menamakan ini namanya misi. Misi. Misi ini dilakukan dengan bukan satu orang saja. Oh, baik. Komplotan. Komplotan banyak ya, Untuk Ki. menyelesaikan misi ini. Betul. Ya. Nih, dengerin ya. Kejaksaan Agung, Pak siapa namanya? Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin. Anak Coba buah turun ke sampean. bawah. Hmm, Bapak tuh. turun ke bawah. Tuh. Coba lihat anak buah Bapak. Bapak mencoba untuk memperbaiki nama Bapak, ya. Kejaksaan Agung. Tapi coba turun ke bawah. Kejaksaan Negeri. Copot-copotin aja lah, nggak kompeten-kompeten kayak begitu itu. Kejaksaan Negeri. Lihat, Jeblosin, miskinkan itu semuanya itu. ya. Jadi kita akan lihat ya. Bobrok institusinya. Apakah perkataan Amsal Sitepu ini benar mengenai pada saat jaksa tersebut mengirimkan brownies coklat itu dan mengatakan sesuatu padanya? Karena si jaksa ini tidak mengaku. Ya, si jaksa ini tidak mengaku untuk mengatakan itu. Dia hanya mengirimkan brownies. makanan. Karena mengirim makanan itu adalah kebiasaan yang dilakukan kemanusiaan yang katanya. biasa dilakukan di tahun 2024 sampai saat ini. Kita lihat apakah Amsal Sitepu yang benar ataukah Si si jaksa. jaksa yang berdusta. Nah, ini tadi ojo marah ya si jaksa Wira Arizona ya. Ojo ngamuk, ini dari sisi spiritual ya. Apakah benar mengirim brownies dengan melakukan ancaman intimidasi? Perih Oh. dan petarung. Wanita petarung. Oke. Tahu kan sendiri? Kalau wanita petarungnya apa? Kelompokan misi. Komplotan misi. Kalau ini ya si Amsal Sitepu. Ya. Ini dua kartu ini sudah tahu menandakan sebenarnya siapa yang berbohong, siapa yang berdusta. Ya. Emergensi. Emergency. Dengan pengakuan Amsal membuat si jaksa ini emergensi. Pusing kepalanya, mumet nih, Mumet. ya. Waduh, kok bisa bocor kayak gini nih? Tuh. Tanpa mereka sangka, kok berani Si Amsal. mengatakan itu, ya. Karena kenapa berani? Ya, orang-orang yang korban-korban mereka kalau sudah dipaksa oleh si jaksa, ini nggak akan berani, tapi tidak dengan orang ini. Tapi Makanya tidak semua orang bisa kamu Begitu samaratakan. kau bisa bodohi dan tikam. Ya. Berani nekat, karena Amsal ini berani nekat Karena dia benar. Tuh. Jadi kesimpulannya dari kartu orakel ini, Tuh. Amsal benar. Amsal benar. Ya, dari kartu orakel ya, jangan marah ya. Ya. Terus si jaksa mengatakan, saya tidak pernah mengatakan itu, hanya Tuhan dan dirimu lah yang tahu. Kebohongan. Ya. Dia kan nggak takut Tuhan, Ki. Sumpah jabatannya aja dikhianati. Jangan bilang haram, Pak. Ya. Dikit-dikit Kalau bilang berbohong kemanusiaan. kalian anggap halal. Itulah. Kekenyangan dengan melakukan hal yang tidak baik, Ki, ya orang kayak Ya, gini. saya kan cari tahu juga untuk yang masalah katanya
ada pemberian mobil. Oh, dari Bapak Bupati. Ya, salah satu Bener bupati tidak? itu yang dugaan itu. Benar apa tidak sih? Jin, 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 jin. Banyak sekali mobil. yang Benar atau tidak? Napa niku yang disediakan. Yang tadi kirim tuh. Bisa Gunung aja. meletus. Wow. Petarung. Hmm. 2 kartu ini ya cukup untuk membuka benar atau tidaknya. Wanita petarung, ya. Dan ini gunung meletus. Ya. Wanita petarung ini telah memberikan upeti. Oh, Ya. Dan saya tidak mau tahu apapun masalahnya nanti, yang penting beres. dengan upeti ini. Jadi apa maksudnya? Nah, ini tadi. Berarti ya Saya udah kasih kasih Ya. upetinya dengan komitmen kita, nggak mau tahu, harus beres. bereskan itu semuanya tanpa ada nama saya masuk ke sini. Tuh dengerin. Ya. Kalau tidak, jawab dong. Tidak ada mobil-mobil yang masuk. Tapi bukti. Jawab dong. Nah, itu. Manusia kalau udah dikasih uang nurut kayak kerbau ditusuk hidung. Walaupun melakukan kejahatan dan kesalahan. Nah, inilah mental-mental. Di mana nilai hati nuranimu? Dikit-dikit bilang kemanusiaan. Kok aja memutuskan sesuatu tidak dengan kemanusiaan? Alah, memang nama Tuhan. Ntar kalau azabnya Tuhan baru tahu rasa kalian. Ya, itu sudah satu poin. Nah, Dan kita lihat lagi dengan adanya sosok bupati yang harusnya itu jadi target, ya, tiba-tiba dilempar ke Amsal. video profile, Video profile. si video editornya, ya, kita lihat terus nih. Terus tiba-tiba masuk ke DPRD 3, Oh, iya. ya, Dipanggil si dipanggil jaksanya. jaksanya, Hmm. dibuat pernyataan di sana. Ya, kita lihat ini apakah Benar. ada permainan drama. politik atau seperti apa? Nah, ini tadi karena kita ini deh Mas Jawir kan selalu bilang drama-drama mereka ini ya, kita lihat ya. Karena intinya sebenarnya kan si bupati ini penggak dana desa. Seorang wanita ratu, ya, ratu banteng, Nah, harmoni, tuh. 2 wanita, ya, saya tipis-tipis ya, Tuh dengerin. ya, saya tipis-tipis ya. Jadi dengan skenario ini, ya, bertujuan untuk pengalian isu. Oh. Memang betul ada dugaan penggelapan dana, ya, dari video profil desa ini yang si bupati ini memang yang dilakukan betul, bupati itu. ya, memang betul, tapi atas atensi saling menguntungkan. Oh. Jadi gini, ya, dramanya di sini saling yang saya lihat, menguntungkan. coba, nah itu bagus tuh, nih seperti inilah ceritanya ya, itu bagus tuh. Kita buatin pengalian isu nih, ya. Sikat itu pakai ada tumbal, ya. Nanti dari DPR mencoba bergerak, jadi biar wangi, ya. Ya. Dan biar wangi, terus usut jaksa, ya. Usut jaksa dan si tumbal lepas, dibebaskan, biar si DPR wangi atas pembelaan rakyat, katanya, ya. padahal drama, Dan si jaksa mulai nanti diselidiki, habis itu lenyap kasusnya, dan si bupatinya, si pelakunya hilang, tetap Tertutup. berjaya. tertutup kasus baru. Nah, Yang penting si pelaku udah mainin peran di sini, kan ujung-ujungnya lepas juga, dibebaskan. Ujungnya dibebas Walaupun si editor ini adalah tumbal sebenarnya. sebenarnya memang udah disetting sebagai tumbal, Tumbal. ya Ki. Makanya tiba-tiba langsung dicomot gitu nggak Ki Ya, ya. dan nggak ngerti apa-apa. Berarti udah Tumbal. masuk dalam skenario yang sudah direncanakan. Nah, ini memang drama.
sebagai pengalian isu. Biar yang sana kelihatan bekerja. Sahkan RUU perampasan aset kalau kalian bener-bener kerja. Jadi gini Aset loh. koruptor, no. Jadi gini ya, kalau benar pemerintah dan negara ini serius untuk berantas namanya korupsi, ya kalau benar-benar serius. Kalau tidak serius ya kayak gini aja terus. Ya kayak gini drama-drama gini. Drama-drama kayak gini aja serius dijalankan. Tapi kalau misalnya serius, yang titik permasalahan, titik poin dan cari solusinya adalah sahkan dulu tuh RUU perampasan aset koruptor, hukum mati berat-beratnya dan aset-aset itu diambil, miskinkan. barulah babat koruptornya. Betul. Itu. Lah, itu Tapi kalau aja. misalnya hanya sekedar drama-drama aja gini, pengalihan isu sini hanya sana. sekedar buat gimmick dan juga untuk manas-manasin saja supaya kelihatan bekerja, ya permainkan aja itu terus. Terus kan ya sampai azab Tuhan mendatangi kalian. Terus Karena itu loh sebenarnya intinya permasalahan tuh itu. si bupatinya niku. Iya. Nah, Tapi Mas Jawir kalau misalnya hanya ngerebek koruptor, tapi tidak ada benteng hukum yang besar, ya akhirnya ya bebasin percuma. lagi. Nanti bisa tahanan rumah lagi. Ya pasti. Nah, kalau enggak damai di tempat. Ya, pasti. Nah, kan itu udah membuat damai di tempat itu, ya. Dan kalau kayak gini terus kan apa nggak capek? Ya nggak capek kalau misalnya itu hanya masuk di rangkuman atau tugas jalan. Tugas jalan Ya. dari para mereka-mereka itu. Gitu. Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti drama ini berakhirnya seperti apa. Makbus ngono to aiki. Nanti akan ada yang saya lihat ini nanti akan ada Muncul drama-drama lagi. pemeriksaan Oh. jaksa-jaksa ini. Tapi lenyap. Lenyap, udah terputus. Dan Apabila praktek. tidak diusut oleh netizen. Apabila tidak diusut, ya ndak ya mana mungkin netizen terus-terusan mengawal Yogi yo. Seperti ini aja ya, contoh kecil. Seperti kasus yang Agustus kemarin yang panas-panasnya ada Parto, ada Narpa Urba, Oh, nje. ada Uya Uya Kuya. ada apa Black Mamba. Saroni, ada satu lagi siapa itu? Kan panas-panas itu kan. Nje. 5 orang ini yang akan dipecat kan katanya. Padat Tapi tiba-tiba akhirnya sekarang gimana? masuk lagi. Diaktifkan kembali kayak gitulah dramanya. nanti. Dramanya kayak gitu lagi masuk lagi dan kemudian pingin netizen ngawal lagi. Nggak, sebenarnya yang sakit itu siapa ya? Mereka itulah ya, Tuh. yang sosok mengaku NKRI ternyata mereka pada pengkhianat bangsa. Ya, nggak ada yang benar-benar untuk memajukan negara Indonesia itu nggak ada. Semuanya pada sibuk untuk dirinya mereka sendiri dan juga golongan ya. Rasa ngamuk kalau rakyat biasa yang berbicara ya. Tapi kan ini kenyataan. Kita sudah dihadirkan, ditontonkan dengan perilaku-perilaku kalian yang kita bisa berasumsi sendiri bahwa kalian itu tidak untuk rakyat. Mereka. Oh, nggih, mereka itu tidak untuk rakyat ya. Itu. Jadi kita nikmatin aja Nikmatin. untuk apa namanya? Sampai kita tunggu bagaimana alam semesta yang sudah muak ini untuk membuat keadilan bagi mereka para pengkhianat bangsa. Pengalian isu. Ya, nah Supaya- tadi kan ya tetap pengalian isu itu pasti ada Tumbal. tumbal. Harus ada gimmick yang benar-benar ngoten Harus iki, ada ya. tumbal. Ingat, yang kemarin yang penyiraman air keras, Air keras. ya, itu pengalian isu juga untuk sebelum BBM dunia. Terus Akhirnya ya ada tumbalnya Ada kan? tumbalnya sampai ini hilang, ya masuk lagi yang baru. Nah ini tadi. Nanti kayak gitu Ya. terus Nanti ada lagi tuh, setelah ini. ada mantan wakil presiden. Oh, Chaplin. Nah, si Chaplin itu mulai berkuah-kuah. Itu. Kayak gitu. Ya, Kenapa? Biar masyarakat lupa dengan RUU Perampasan aset koruptor. Silakan nggak usah disana, terserah kalian ya. Kita mah rakyat biasa sudah berdoa memohon pada Tuhan untuk memberikan azab ya. Azab dan laknat untuk mereka semuanya pengkhianat bangsa ini. Ya, Ya, dah cukup. cukup ya Ki ya. Lah bisa ditebak akhir-akhirnya. Sebenarnya capek nih Ki ya melihat Capek, drama ya. iya. Kita aja yang penonton ini terasa, ih
tidak tuntas. Nggak tuntas, muak dengan drama-drama yang kalian sajikan gitu. Itu tuh udah muak. Kayak kinerja kalian itu tidak totalitas, tidak mengusut dengan benar gitu ya, Ki. Ingat nggak? Ada mobil yang mengangkat, mobil bank yang mengangkat. Oh, yang kebakaran. Ya, itu Oh. juga nggak tuntas. Nggak tuntas itu, coba itu kabarnya gimana itu? Yang pernah kita bongkar sama Kim Macan bahwa itu adalah rencana. Terus yang itu, yang kurir narkoba. Nggih. Yang jadi tumbal juga. Betul. Jadi kurir narkoba Yang 2 dihukum ton. mati. Yes. Ya begitulah, mereka mencari konten. Mereka mencari berita. Betul, betul. Biar berita intinya tertutup karena mereka tahu ritme dari masyarakat Indonesia itu Seperti apa. Gitu Mereka ya, Ki, ya. lari ke entertainment, mereka lari ke politik, sini. mereka lari buat nutupin apa? Berita-berita besar, salah satunya bencana Aceh dan Sumatera. Nah, bencana Aceh sama Sumatera sampai saat ini pun penanggulangannya tidak tuntas loh, Rek. Ya. Ya, Ini lama-lama RUU perampasan aset pun juga dari ingatan masyarakat hilang. hilang. Tujuannya kan ya Terus seperti itu. tuntutan orang-orang yang terbunuh di Agustus kemarin itu pun lenyap. Betul, karena ada banyak juga Semua aktivis sudah struktur rapih oleh mereka. drama Karena mereka. orang-orang seperti itu ya, mereka tidak satu kaki, banyak banyak kaki untuk mempermudah mereka. Betul. Dan salahnya ya, si kaki-kaki itu adalah orang-orang aparat-aparat yang punya nama yang dipercaya oleh masyarakat. Tuh. Aparat-aparat yang punya nama yang dipercaya oleh masyarakat. Ya. Banyak aktor-aktor apa namanya yang namanya dalang? Oh, Sengkuni. Sengkuni. Nah. Banyak sengkuni dari oknum-oknum pejabat itu bermainin peran. Betul. Ya. Di belakang layar. Dan di belakang layar. Ngoten. Memang ini akhir zaman ya, sudah akhir zaman. Tapi maksud saya, kalau mereka tahu akhir zaman, ya lo perbaikin diri gitu loh. Benar. Kau kumpulkan uang banyak pada saat akhir zaman, uang itu tidak berguna sayang. Betul. Mungkin dia merasa berpikir bahwa uang yang dia kumpulkan maksudnya dia masih bisa menikmatin sebelum akhir zaman. Padahal ntar lagi mau Kalian bisa lihat ya pada saat jaksa-jaksa itu Anjay. rapat di Komisi 3 DPR ya. Anjay. Tuh, muka-muka munafik semuanya itu. Dari tatapan, dari mata, dari senyum, dari kata-kata. Ngoten ya, Ki, ya. Ki Macan ini tadi kan Ki Macan bilang bahwa hal ini adalah sebuah skenario yang sudah tersusun dengan sangat Ya. rapi dan apiknya. Berarti yang berada di gedung kemarin sebenarnya sudah paham fungsinya masing-masing. Yes. Sudah terskrip semuanya. Ada beberapa yang ikut jajaran skrip itu, ada 20%, 20%. yang tidak tahu apa-apa, yang mereka benar-benar bertanya pada saat itu dan memberikan bukti-bukti. Oh, yang 20% benar-benar bertanya, tetapi selebihnya 80% sudah ada briefingnya. Makanya salah satu jaksa perempuan yang mukanya cuma senyum, Udah tahu endingnya. ya, Itu udah dari bahan briefingnya. ya. Jadi mukanya muka masem itu, yang seolah-olah dia berkuasa dan mempunyai kekuasaan di jabatannya. Siap, Pak. Siap. Ya, siap, Siap yang salah, biasa. Pak. Siap salah Pak. saja gitu ya, Tapi Ki. Ya? setelah itu beda. Beda ya, Ki, ya. Mereka ngopi bareng. Yang penting pada saat Di di sana situ disajikan. untuk meyakinkan 20% ya, dan untuk mendapatkan sorotan kamera media. Jangan bilang melakukan pekerjaan salah, nggak menganukan dibilang salah, gimana sih? Bukan begitu. Ini melihat dari sisi spiritual yang dimana skenario yang tidak disajikan, ya, itu terbongkar. Dan ini adalah sebuah kenyataan dari kartu-kartu, ternyata drama-drama yang mereka sajikan ya memang seperti itu kemasannya. Kalau nggak seperti itu, ya kita sebagai rakyat nggak akan yakin. Tapi dibalik yang kita lihat itu ternyata skenario ngono, Rek. Ya. Cukup. Ya, wah, terima kasih banyak nih Ki Macan. Paham nggak? Ya, Mas Jawis muak dengan drama-drama yang mereka sajikan. Makanya saya bilang ya, untuk saat ini tidak ada yang bisa saya percaya. Nggak ada yang bisa.
Jadi selamatkan diri kalian masing-masing nanti pada Selamatkan. saat waktu sudah ditentukan oleh semesta. Betul ya. Oke ya, baik, terima kasih banyak nih Kiki Macan ya. Ternyata terbongkar ya nih ya, dari sisi spiritualnya memang seperti ini menyatakannya. Antara pro dan kontra ya silahkan ya, kalian mau percaya boleh, tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi kembali lagi yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Di nantinya kita waspada untuk diri kita sendiri dan semoga dan kita dijauhkan dari drama-drama yang mereka buat. Terima kasih banyak Niki. Saatnya Mas Jawir momen spill saja untuk medianya Ki Macan yang ingin Mas Jawir spill. Ada minyak kasturi. Ya, ini untuk minyak kasturi untuk kakak-kakak semuanya, para penontonnya Pintu Misteri. Minyak kasturi ini bisa kalian gunakan untuk ikhtiar apabila kalian ingin menjual sesuatu yang sulit terjual. Bisa juga rumah, lahan, perkantoran, atau gudang kalian, itu pun juga bisa dengan menggunakan minyak kasturi. Namun perlu dipastikan jika kalian ikhtiar menjual sesuatu dengan minyak kasturi ini kan secara astral. Nah, kalian pun juga harus melengkapi secara manusianya juga ya. Secara astralnya menggunakan medianya Ki Macan. Namun dari sisi secara manusianya berarti kalian harus memasarkan bahwa apa yang kalian jual itu bisa terpublish di mana saja. Jadi bisa diiklankan. Kalau tidak, kalian buat banner besar bahwa tempat itu sedang dijual. Seperti itu maksudnya ya, Rek. Ya. Minyak kasturi ikhtiar untuk menjual sesuatu yang sulit terjual. Baik itu rumah kalian, tanah kalian, lahan kalian, properti kalian, itu bisa menggunakan minyak kasturi. Silakan bisa menghubungi semua adminnya Pintu Misteri untuk mendapatkan minyak kasturi. Kalau yang kemasan kecil ini Rp125.000 belum termasuk ongkir. Kalau yang kemasan besar ini harganya Rp175.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan yang perlu kalian persiapkan itu ada nama lengkap dan golongan darah. Silakan hubungi semua adminnya Pintu Misteri untuk mendapatkan minyak kasturi. Dan penontonnya Pintu Misteri yang apabila ingin bantuan Ki Macan namun tidak menggunakan media, itu bisa melalui Rogo Sukmo yang gratis. Syaratnya gampang, silakan like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri. Komennya itu nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, itu gratis, baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan juga akan update video setiap harinya. Dan untuk media-media Ki Macan yang lain, monggo bisa dilihat di sini, lengkap dengan nomor WA admin resminya, ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online itu ada di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08 yang ada gambarnya Ki Macan. Terima kasih banyak nih Ki Macan untuk kabar viral yang sudah dibongkar melalui kartu-kartu Ki Macan. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.